Indonesia Tuhan satu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, ingin menutup mata. Oh, lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah. Sebagai Panglima menjadi hukum sebagai cenderamata politik, maka alma mater akan menjawab dan bersikap bahwa alma mater akan menyatu bersama rakyat untuk melawan KKN. Bro Adit, semoga sehat selalu ya. Ya, jadi hari ini katanya banyak kendala ya. Apa aja tuh? Oke, baik. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Adit, saya selaku dari Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia. Dan memang kita telah sepakati akan terlaksana pada tanggal 10 sampai 12 Mei di Taman Rekreasi Wilayah Tingkat Cibubur. Dan memang masuk dalam teritorial Depok, Jawa Barat. Dan memang banyak kendala hari ini saat memulai kita sebagai pembuka di konsolidasi, bahwa yang tadi seperti abang-abang lihat, bahwa tempat yang memang kita lakukan untuk sebagai pembuka kegiatan itu bukanlah tempat yang sebenarnya. Bahwa tempat yang sebenarnya adalah berada di aula yang memang masih dalam wilayah sini. Namun karena satu dan lain hal kendala yang memang pihak dari keamanan negara, dalam hal ini adalah kepolisian, menyatakan bahwa kita belum memiliki izin ataupun belum melayangkan surat pemberitahuan. Padahal sejak seminggu sebelum kegiatan kita sudah melaksanakan dan juga sudah menyurati pihak dari Polda Metro Jaya untuk melaksanakan kegiatan kita di hari ini. Dan juga sudah di ACC oleh pihak Polda Metro Jaya, namun di bawah-bawahnya baik Polres dan Polsek belum menyatakan ACC untuk kegiatan hari ini. Namun kita nyatakan bahwa kita pastikan bahwa KNRI ini ataupun juga Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia tetap berjalan hari ini hingga waktu yang telah ditentukan. Dan memang pada dasarnya Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini masih dalam momentum hari kemenangan dan masih dalam momentum Idul Fitri. Kita menyatakan bahwa di bulan Mei ini sebagai pintu gerbang kita sebagai mahasiswa dan juga pemuda dan juga masyarakat untuk menyatakan siap menyambut kebangkitan nasional. Ya, memang saya tidak bisa sampaikan apa arti kebangkitan nasional bagi kita dan mau ngapain kita di kebangkitan nasional. Tapi pada dasarnya kita akan menjadikan momentum kebangkitan nasional ini sebagai momentum bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit atas keterpurukannya. Masyarakat Indonesia harus bangkit atas keluhannya terhadap kondisi yang memang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan juga kita nyatakan bahwa masyarakat bangkit atas nama keterpurukan yang memang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika kita mengkaji dan juga kita telah melaksanakan diskusi-diskusi dengan kawan-kawan daerah, bahwa seluruh keluhan itu mendasarkan ataupun juga didasari oleh KKN yang sangat amat mengakar, baik di tingkatan Jabodetabek ataupun di tingkat-tingkat daerah di luar Pulau Jawa. Maka dari itu tagline besar kita dalam Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia adalah Mei Bersatu untuk Rakyat. Itu Mei Selamatkan Indonesia dan juga KKN adalah musuh rakyat. Itu ini tagline besar kita. Penyelenggaranya siapa berarti, Mas Adit? Penyelenggaranya ini adalah mahasiswa, pemuda dan komponen seluruh rakyat Indonesia bersatu atas nama Komite Rakyat Lawan KKN. Komite di laporan kepada polisi, Komite Rakyat Lawan KKN ya? Betul Bang, dan juga kita hari ini dalam konsolidasi ini bahwa kita didampingi oleh pihak lembaga yang memang memiliki badan hukum dan juga memang memiliki porsinya dalam hukum itu sendiri, yaitu ada dua, yaitu dari Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi dan juga ada dari LBH Tridharma Indonesia. Yang memang rasa-rasanya ini sebagai gambaran bahwa kegiatan kita adalah bukan kegiatan yang memang liar, sadar atas nama konstitusi, tidak keluar dari konstitusi, bukan giat-giat yang memang akhirnya ditakuti oleh pihak-pihak lain yang dianggap bahwa kegiatan kita adalah kegiatan yang memang di luar dari konstitusi ataupun juga melanggar konstitusi. Paling gitu Bang. Nah, pesertanya kira-kira berapa dan dari mana aja? Kalau untuk peserta sementara waktu ini masih dalam tahap lacak dari kawan-kawan semua, dan juga tentunya kalau peserta jumlahnya berapa ataupun juga dari mana saja, ini yang hari ini hadir dan malam ini hadir di luar Pulau Jawa itu ada kawan-kawan dari Pulau Sumatera yang memang tergabung dari kawan-kawan di Palembang, kawan-kawan di Pekanbaru, kawan-kawan di Medan juga ada, dan kawan-kawan di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang juga sedang dalam perjalanan. Sebenarnya banyak kawan-kawan daerah lainnya yang memang
secara terlisting sudah ada sekitar 48 kabupaten kota di luar Pulau Jawa itu menyatakan siap ikut, namun dalam kondisi hari ini tingginya harga ongkos menuju lokasi di Jakarta ini, karena jalur mereka adalah dua pilihan, jalur udara ataupun jalur laut, dan dua-duanya sangat amat melambung. Untuk kampus itu lintas Jabodetabek dan juga di luar Pulau Jawa juga masuk dalam konsolidasi kita. Nah, konsolidasi ini offline aja atau ada online juga? Untuk online-nya kawan-kawan yang tadi saya sampaikan, banyak kawan-kawan yang memang tadi masuk dalam 48 kabupaten kota di luar Pulau Jawa, ataupun juga baik itu bisa dikatakan include dengan Pulau Jawa, bahwa ada beberapa daerah yang menyatakan tidak bisa ikut bukan karena ketidakmauan mereka, tapi mereka udah siap, tapi atas kondisi yang memang tidak bisa memaksa mereka, atas kondisi hari ini yang kita sama-sama tahu seperti apa, mereka akhirnya tidak bisa membeli tiket ataupun juga tidak memiliki ongkos untuk menuju ke sini. Dan ini adalah bukti sebetulnya bahwa siapapun bisa mengikuti konsolidasi kita. Oke, Mas Adit, apa output dari kegiatan konsolidasi kita hari ini? Yang diharapkan outputnya, apakah pernyataan sikap, apakah sebuah organisasi baru, ini apa nih outputnya? Oke, paling gini, kalau bicara tentang organisasi baru ataupun juga bicara tentang pernyataan sikap, bagi kita yang saya ingin sampaikan secara output yang paling mendalam adalah kita ingin mengambil marwah dari apa arti kebangkitan nasional 1908. Gitu. Artinya 20 Mei 1908 dan memang hari ini akan menuju 20 Mei 2022, ini adalah momentum berarti 114 tahun ya. 114 tahun kebangkitan nasional. Kita mengharapkan bahwa seluruh keluhan masyarakat hari ini, kita ingin menggambarkan sebagai kebangkitan nasional bahwa hari ini masyarakat sudah dalam kondisi yang titik sadar yang memang artinya banyak kebijakan-kebijakan ataupun banyak yang memang artinya masyarakat hari ini terdesak atas nama kehimpitan ekonominya dan lain-lainnya. Apakah ada tuntutan nanti setelah selesai dari acara ini? Untuk tuntutan itu, misalnya untuk misalnya membubarkan lembaga tertentu atau menurunkan pejabat tertentu? Oke. Yang harus saya tekankan, Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia tidak berbicara bubarkan ataupun juga turunkan. Itu dua frasa yang memang kita tidak nyatakan dan kita komitmen bersama. Tetapi di sini namanya Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia, seluruh wilayah yang masuk ke ibu kota hari ini, saya sangat amat salut mereka perjuangan yang menuju ibu kota dengan kondisi yang ada. Mereka juga membawa materi ataupun juga bicara pandangan-pandangan yang memang akhirnya mereka menggambarkan apa sih kondisi mereka yang memang ada di daerahnya masing-masing. Nah, memang seluruhnya adalah justru berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Kondisi yang memang terjadi di Lampung, kondisi yang terjadi di Banten dan lain-lain pasti berbeda. Cuman kita garis bawahi seluruh kondisi yang ada ini atas nama perilaku KKN. Ini atas nama kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro terhadap masyarakat. Oke, jadi sebenarnya nggak ada output yang nyata ya dari acara ini nanti ya? Output yang nyata kita tidak bisa sampaikan hari ini. Tetapi saya bilang kita pastikan bahwa Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia sangat berpijak terhadap data. Dan data-data itu akan kita akan himpun ketika memang kawan-kawan daerah dalam rangkaian proses waktu di Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini saling menghimpun permasalahan-permasalahan di wilayah-wilayahnya. Itulah ya. Pandangan tentang konsolidasi nasional yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini, menurut pendapat kamu bagaimana nih? Saya kira upaya mahasiswa ya, mengajak pelajar, kemudian guru honorer, petani, nelayan, profesional dan para aktivis yang berkumpul di Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini, menurut saya ini sebuah sejarah penting karena tidak mudah mahasiswa bersama rakyat dan semua komponen berkumpul. Ada pelajar juga, jadi saya melihatnya ini sesuatu yang baik, memberi apresiasi pada upaya mahasiswa yang sangat serius untuk duduk bersama memikirkan persoalan bangsa. Jadi ini satu langkah maju menurut saya, karena kan kesannya mahasiswa ini mahasiswa kesannya elitis ya, menjauh dari rakyat, nggak mau campur. Ternyata saya lihat kegiatan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini menunjukkan bahwa mahasiswa ternyata luar biasa. Mereka mau bersama rakyat dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Saya kira itu. Jadi mereka udah terpanggil nih ya? Iya, luar biasa. Udah sadar
bahwa negara nggak dalam keadaan baik-baik saja nih. Betul. Dan itu caranya luar biasa karena mereka tidak hanya bersama buruh dan lain-lain, tapi juga undang akademisi. Jadi saya sebagai akademisi diundang untuk juga memberikan pandangan. Tidak hanya saya, ada Fitri Susanti, ada Antoni Budiawan, dan ada juga kawan-kawan dari Sumatera Barat, ada dari Kalimantan, dari akademisi-akademisi yang juga luar biasa menurut saya. Ini sih bukan luar biasa lagi nih, kebangkitan ini. Iya, Om, pas bulan Mei. Hari kebangkitan nasional ya. Iya, betul-betul. Terus saya juga pengen nanya nih, ini kegiatannya tersendat-sendat nih, sepertinya ada penekanan. Kabarnya dari mahasiswa panitia mengatakan memang mereka proses izinnya sudah benar, proses pemberitahuan sudah benar, jadi ke Polsek, ke Polres, bahkan sampai ke Polda, dan tempat juga kabarnya menurut mahasiswa sudah dibayar 50% ya sebagai bukti bahwa betul-betul acara dilangsungkan. Tapi begitu peserta hampir 300 peserta dari berbagai wilayah Indonesia datang, gedungnya ditahan, ditutup, diblokir malah. Ya, semacam diblokir, tidak boleh masuk gedung. Ini luar biasa, jadi kelelehan tuh di luar. Iya, saya lihat luar biasa. Awalnya mereka sudah ada transaksi, begitu datang mahasiswa dan banyak elemen, gedungnya ditutup. Mungkin ada yang gerah kali Bang, mungkin ya. Tapi saya kira ini sesuatu yang penting bahwa mahasiswa betul-betul sungguh-sungguh. Kita doakan. Amin. Kita doakan. Bet, saya nggak mau panjang lebar. Apa harapannya Kang Obed dan teman-teman yang lain akademisi? Harapan saya mahasiswa akan terus memperjuangkan bukan kepentingan dirinya, tapi saya lihat mereka punya semangat besar untuk berjuang untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak. Dan cara kerja mahasiswa sekarang saya luar biasa, Pak. Karena mereka betul-betul berbasis data, berbasis riset. Makanya diundang para akademisi itu. Mereka ingin mendengarkan pandangan-pandangan akademis ya, tentang kondisi bangsa hari ini. Jadi bekerja dengan pendekatan saintifik, bergerak dengan pendekatan saintifik, saya kira itu jauh lebih kuat ya, untuk membuat mereka melangkah. Saya mengapresiasi langkah mahasiswa. Ya, kita berharaplah supaya rakyat Indonesia sadar dengan kondisi negara yang seperti ini. Kita tetap berdaulat, ya. Kita nggak mau jadi budak siapapun. Kita ingin Indonesia adalah Indonesia. Semoga perjuangan adik-adik mahasiswa berhasil. Saya kira cukup sekian. Terima kasih buat pemirsa yang udah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you.